Pernah kebayang nggak ada seorang jenius lagi di puncak-puncaknya karir terkenal banget, tiba-tiba dia ninggalin semuanya? Nah, ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata yang luar biasa dari salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Kita akan menyelami perjalanan hidup Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang benar-benar mengguncang dunia, baik secara intelektual maupun spiritual. Oke, sekarang coba kita sebut satu negara, Iran. Apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Mungkin berita-berita politik ya. Ketegangan internasional yang sering banget kita lihat di TV. Pikiran kita tuh kayaknya otomatis ke sana. Ke konflik dan politik. Tapi coba deh kita geser sedikit fokusnya. Jauh sebelum semua headline berita hari ini, tanah ini tuh wow, tempat lahirnya warisan pemikiran yang mengubah dunia. Dan sisi inilah yang sering banget kita lupain. Karena yaitu dia, dari tanah yang sama inilah lahir seorang ulama, filsuf, sekaligus sufi yang pemikirannya itu melintasi zaman dan batas negara. Namanya Imam Al-Ghazali. Jadi siapa sih sebenarnya sosok yang luar biasa ini? Dan kenapa ya dia sampai dapat gelar Sang Pembela Islam? Yuk kita bedah. Gelar beliau itu Hujatul Islam, yang artinya pembela Islam. Dan ini bukan sekedar julukan keren loh, gelar ini tuh benar-benar sebuah pengakuan. Kenapa? Karena saat itu ada banyak pemikiran filsafat yang katakanlah mulai kebablasan dan mengerus esensi agama. Nah, Imam Al-Ghazali ini muncul dan berhasil dengan sangat brilian mendamaikan antara logika dan iman. Perjalanannya dimulai tahun 1058 di Tus, Iran. Beliau lahir dari keluarga penenun yang sangat sederhana, tapi semangat belajarnya luar biasa. Dia merantau kemana-mana, menyerap ilmu dari guru-guru terbaik pada masanya. Sampai akhirnya, karirnya melesat begitu cepat. Coba bayangin, usianya masih sangat muda, tapi udah diangkat jadi profesor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Itu tuh universitas paling top di dunia Islam saat itu. Keren banget kan? Tapi, anehnya, justru pas lagi di puncak-puncaknya kesuksesan, di puncak ketenaran, sebuah krisis batin yang dahsyat justru mulai menghantui beliau. Ini nih bagian yang paling dramatis. Coba bayangin ya, secara lahiriah, hidupnya tuh sempurna. Profesor termuda, muridnya ribuan, gelarnya Zainuddin, Hujatul Islam. Wah, pengaruh dan gengsinya itu nggak ada tandingannya. Tapi, di balik semua itu, di dalam hatinya, ada gejolak. Ada bisikan yang terus-terusan nanya, Ghazali, semua ini buat siapa? Buat Allah atau cuma buat popularitas dan kebanggaan diri? Rasa hampa, rasa kosong itu pelan-pelan menggerogoti jiwanya. Sampai suatu hari, krisis batin ini meledak jadi krisis fisik. Pas mau ngajar di depan ribuan muridnya, beliau tiba-tiba nggak bisa ngomong. Lidahnya keluwok. Seolah-olah tubuhnya sendiri menolak untuk melanjutkan semua rutinitas yang udah kehilangan makna sejatinya. Nah, momen inilah yang jadi titik baliknya. Imam Al-Ghazali mengambil keputusan drastis, meninggalkan itu semua untuk memulai sebuah perjalanan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Selama 10 tahun penuh, beliau seakan menghilang dari panggung dunia. Jabatan prestigius, kemewahan Baghdad, semuanya dilepaskan. Beliau jadi seorang pengembara, dari Mekah, Damaskus, sampai Yerusalem. Jubah kebesarannya ditukar dengan kesederhanaan, debat-debat intelektual diganti dengan zikir dan perenungan yang mendalam. Semua itu dilakukan untuk satu hal, menemukan kembali esensi dari ilmu dan iman. Ada satu cerita yang luar biasa banget dari perjalanannya. Suatu hari, rombongan Al-Ghazali ini dirampok, dan semua catatan ilmunya diambil. Panik dong, dia mohon-mohon ke perampoknya, tolong kembalikan buku-buku saya. Terus tahu nggak si perampok jawab apa? Sambil ketawa dia bilang, jadi ilmumu cuma ada di kertas-kertas ini aja? Jelek banget kan? Momen itu kayak tamparan keras buat dia. Dia sadar, ilmu sejati itu bukan cuma hafalan di buku, tapi sesuatu yang udah meresap, terpatri di dalam hati, yang mengubah diri kita. Setelah perjalanan spiritual yang panjang itu, Al-Ghazali akhirnya kembali. Tapi bukan sebagai orang yang sama. Beliau kembali sebagai seorang bijak yang telah berhasil menyatukan dua kekuatan besar, kekuatan akal dan kedalaman iman. Dan dari perenungan panjang inilah lahir mahakarya-mahakarya yang abadi. Beliau nulis Ihya Ulumuddin, sebuah kitab monumental untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Lalu ada Tahafut al-Falasifah, sebuah kritik tajam tapi membangun terhadap filsafat. Semua karya ini jadi bukti pemikiran barunya yang menyatukan logika dan spiritualitas secara harmonis. Kalau mau disimpulkan pesannya tuh begini, lewat Tahafut, beliau bilang, akal itu penting banget,
Tapi jangan lupa, wahyu dari Tuhan adalah sumber kebenaran tertinggi, pemandu utama kita. Sementara di Ihya, beliau ngingetin kita semua bahwa ibadah itu, ya sholat, puasa, dan lainnya, itu bukan cuma gerakan fisik, itu adalah sebuah pengalaman hati yang dalam yang harusnya terasa nikmat. Nah, pengaruh dari perjalanan dan pemikiran Al-Ghazali ini ternyata, wow, jauh melampaui masanya dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sepanjang hidupnya, beliau menulis lebih dari 70 buku. Sebuah produktivitas yang benar-benar luar biasa, yang menunjukkan betapa dalam dan luasnya ilmu yang beliau miliki. Warisannya ini mendunia banget. Beliau berhasil membangkitkan kembali semangat Islam yang seimbang. Karyanya bahkan diterjemahkan ke bahasa Latin dan menginspirasi pemikir-pemikir besar di Eropa. Dan coba lihat, di negara kita sendiri, di Indonesia, sampai detik ini, kitab Ihya Ulumuddin masih jadi rujukan utama di banyak pesantren. Pada akhirnya, Al-Ghazali adalah bukti nyata, sang jembatan abadi antara akal dan hati. Kisah Al-Ghazali ini sebetulnya meninggalkan kita dengan sebuah cermin. Beliau membuktikan kalau kecerdasan setinggi apapun, kalau tanpa ketulusan hati bisa jadi kosong, bahkan bisa menyesatkan. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Dalam segala pencapaian dan pengetahuan yang kita kejar hari ini, sudahkah kita memastikan hati kita juga ikut serta dalam perjalanan itu?